Berikut ini adalah protokol ibadah on-site GKI Manyar. Siapkan QR Code pendaftaran Anda untuk ditunjukkan kepada petugas keamanan. Anda dapat memarkir kendaraan bermotor di area parkir utara GKI Manyar. Tunjukkan QR Code Anda kepada petugas, mengecek suhu tubuh, serta mengambil tiket nomor tempat duduk. Lalu Anda dapat menuju ke ruang ibadah di lantai 2 dengan melalui tangga. Penggunaan lift hanya diperuntukkan bagi umat berusia senior dan yang memiliki keterbatasan fisik. Tunjukkan tiket nomor tempat duduk Anda kepada penerima tamu agar dapat diarahkan masuk melalui pintu terdekat yang sesuai dengan nomor tempat duduk Anda. Anda dapat menempati kursi sesuai dengan nomor pada tiket Anda dan tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk. Anda dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan di depan ruang ibadah atau dengan memindai QR Code yang terdapat di depan tempat duduk Anda. Setelah ibadah selesai, bagi umat yang berada di lantai 2, Anda dapat keluar melalui selasar kiri atau kanan ruang ibadah dan keluar melalui pintu ruang ibadah menuju tangga dan hall lantai 1 GKI Manyar. Bagi Anda yang berada di lantai 3, Anda dapat keluar melalui tangga yang terdapat pada sisi ujung kanan hall lantai 3 yang akan mengarahkan Anda menuju lantai 1 dan keluar melalui area parkir selatan GKI Manyar. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah onsite. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menghadiri ibadah onsite GKI Manyar, Anda wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website events.gkimanyar.org. Untuk menghadiri kebaktian umum, setiap minggunya Anda cukup mengetik daftar spasi kebaktian, kirimkan ke nomor akun WhatsApp GKI Manyar. Anda akan menerima pesan balasan berupa QR Code. Simpan QR Code ini dengan baik, lalu tunjukkan kepada petugas saat akan memasuki gedung gereja di hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah onsite di GKI Manyar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like people, mari kita simak informasi Warta Jemaat minggu ini. Christ-like people dapat mengakses buku kehidupan Jemaat GKI Manyar 2021 melalui tautan sesuai yang tertera di layar. Majelis Jemaat GKI Manyar mengundang segenap anggota Badan Pelayanan Jemaat, juga anggota Sidi dan Baptisan GKI Manyar untuk mengikuti persidangan Majelis Jemaat diperluas pada hari Senin 25 April 2022 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tautan tertera di layar. Mari bersama kita memberikan saran dan masukan bagi karya layanan GKI Manyar. Christ-like people, mari hadiri seminar aktual mengenal Alkitab terjemahan baru kedua pada hari Rabu 20 April 2022 pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Anwar John PhD. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Ardian Heru Saputra di nomor 085 931 243 140. Sekian Warta Jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah bagi kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian Paskah kita hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk melatih satu nyanyian, judulnya Tuhan Temani Kami, yang merupakan nyanyian tema masa raya Paskah kita. Tujuannya supaya kita bisa menyanyikan nyanyian ini bersama-sama, begitu ya. Nanti minta tolong teman-teman multimedia menayangkan teksnya. Tuhan temani kami. Nanti kita nyanyikan bersama-sama
dengan pemandu dan pemusik. Betapa hatimu, betapa hatiku, hati kita berkobar-kobar. Mari bersama. Betapa hatimu, betapa hatiku, hati kita berkobar-kobar saat Tuhan menyertai di semua perjalanan, saat Tuhan mencerahkan bahwa Dia selalu dekat. Kita akan mengulangnya dari depan, teman-teman. Betapa hatimu, betapa hatimu, betapa hatiku, hati kita berkobar-kobar. Betapa hatimu, betapa hatiku, hati kita berkobar-kobar saat Tuhan menyertai di semua perjalanan, saat Tuhan mencerahkan bahwa Dia selalu dekat. Tuhan temani kami sepanjang hari, tinggallah tetap di gelap malam. Temani kami sepanjang hari, tinggallah tetap di gelap malam. Temani kami, temani kami sepanjang hari, tinggallah tetap di gelap malam. Temani kami sepanjang hari, tinggallah tetap di gelap malam. Mari menyelamatkan, banyak jiwa. Demikian Bapak Ibu latihan nyanyian kita. Semoga kita dapat menyanyikannya bersama-sama dan menghayati penyelamatan Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saya ucapkan selamat Paskah, dan kita akan masuki pada Paskah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kristo dan Ibu Pendeta Lindawati Mismanto. Selamat beribadah, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Mari kita ceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan sudah bangkit, Ia memberkati saudara. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Matius 28 ayat 10. Umat yang dikasih Kristus, Kristus telah menang. Dan kemenangan Kristus membawa kehidupan kekal bagi yang percaya kepadanya. Jangan takut menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Marilah kita bangkit bersama dengan Kristus. Marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Kristus yang telah turun ke dalam kerajaan maut, serta bangkit untuk menebus dosa kita. Marilah kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Ya Kristus, ampunilah kami. Seringkali kami memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan yang mati.
ketika kami membiarkan ketakutan, keputusasaan menguasai hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Buatlah kami mengingat dengan jelas kasih Tuhan yang tak terkalahkan, kuasa Tuhan yang tak terbantahkan, sehingga kami hidup bukan hanya dalam pengharapan, tetapi di dalam jaminan kepastian bahwa Tuhan hadir di dalam roh-Mu dalam hidup kami. Tuhan itu pula lah yang menuntun hidup kami, yang membuat kami sadar kami tak boleh melukai hati Tuhan dengan hidup yang serampangan, sembrono, dan mendukakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami abai. Kami seringkali abai bahwa Tuhan sesungguhnya hadir. Tuhan yang hidup hadir dalam hidup kami. Ampuni kami. Ketika kami bertindak sembrono, ketika kami membiarkan hawa nafsu menguasai hidup kami, seolah-olah tidak ada Tuhan yang kami hormati dalam hidup kami. Ampuni Tuhan. Kami malu. Hanya anugerah-Mu tempat kami bergantung. Ampunilah kami, jauhkanlah kami dari segala pelanggaran kami. Ya Kristus, kami mohon di dalam rahmat-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau
yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh kegembiraan kita berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Kristus sudah bangkit. Mari Laskar Kristus kita maju mewartakan kebangkitannya. Silakan duduk kembali, saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kembali kita datang di dalam doa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang sudah bangkit dan menang atas maut. Hati kami bersukacita dan kami bergembira setiap kali kami mengingat akan setiap karya, kesengsaraan, pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang sejatinya memberikan kepada masing-masing di antara kami
sebuah pengharapan akan hari esok yang selalu lebih baik. Karena Kristus telah menang melawan penderitaan, Kristus telah menang melawan pencobaan, dan Dia memberikan kehidupan yang abadi bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Di tengah kenyataan hidup sehari-hari yang harus kami hadapi, di tengah realita kehidupan yang seringkali membuat kami pesimis, membuat kami lelah akan kehidupan ini, pada saat ini kami rindu sekali lagi mendengarkan berita baik itu, berita Paskah yang memberikan kepada kami setitik pengharapan di tengah gelapnya kehidupan kami. Di tengah segala keterbatasan kami untuk memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Roh Kudus memampukan kami agar setiap mutiara-mutiara rohani yang kami temukan dari pembacaan dan perenungan sabda-Mu boleh memberikan kebangkitan bagi jiwa kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kami rayakan kebangkitannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 25. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia
bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, dan benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim
atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, dengarkanlah berita Paskah menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kita bersuka cita karena kita boleh merayakan Paskah hari ini di dalam sebuah format ibadah intergenerasi ya, saudara. Hari ini kapasitas ibadah juga ditambahkan. Wah, ini saya sangat bersuka cita boleh melihat kehadiran Bapak Ibu saudara di tempat ini. Tetapi karena ini adalah ibadah intergenerasi, maka kita tidak sendirian. Saya mau memanggil sobat-sobat kecil saya yang Bapak Ibu lihat sudah meneriakan semangat Paskah, salam Paskah ya. Kristus Tuhan, Kristus Tuhan. Saya mau memanggil teman-teman kecil saya, Summer, Ruben, Jessica, dan R. Silakan masuk teman-teman. Hai. Halo. Yuk sekali lagi kita sama-sama teriakkan salam Paskah dengan semangat. Papa mamanya mana? Oh, di mana? Di belakang. Nak, kamu kok sendirian sama mami? Papimu mana? Sini. Kemana? Ayo kita naik. Papa mama kalau mau nemenin boleh, papa mama. Ya, yuk Aaron, kamu duduk situ. Kasihan, cuma Aaron yang ditemenin. Oke. Yuk teman-teman, kita teriakan sekali lagi salam Paskah. Kalau Kak Kristo bilang Kristus Tuhan, teman-teman bilang Kristus sudah bangkit. Oke? Kristus Tuhan, jawabnya Kristus sudah bangkit. Oke, lebih semangat lagi. Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Mama, tante juga dong ikut suaranya. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Orang semangat. Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Oke, papa mama juga semangat. Ya, oke teman-teman. Hari ini kan kita merayakan apa? Hari Paskah. Paskah itu berarti Tuhan sudah bangkit dari kematian.
Kak Kristo. Kamu manggilnya kakak juga ya? Oke. Di kebaktian kali ini nggak apa-apa kamu panggil kakak juga ya. Kak Kristo punya beberapa pertanyaan buat teman-teman. Nanti coba tolong dijawab ya. Yang kalian tahu. Pertanyaan pertama, kenapa sih kok orang Kristen itu kebaktiannya di hari Minggu? Karena hari Minggu itu harinya Tuhan beristirahat. Harinya Tuhan beristirahat? Apakah itu benar? Aaron, kalau Aaron tahu nggak kenapa kok orang Kristen kebaktiannya hari Minggu? Karena kakak kan Senin ke sekolah. Pasti yang ngajarin itu papamu ya. Iya. Ayo, teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Kenapa kok orang Kristen kebaktian hari Minggu? Karena Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu. Benar nggak, Papa Mama? Iya. Karena Tuhan Yesus bangkit hari Minggu, makanya kita beda sama saudara-saudara kita yang Yahudi. Kalau orang Yahudi kebaktiannya hari Sabat, hari Sabtu. Tapi karena Kristus bangkit hari Minggu, orang Kristen kebaktian hari Minggu. Sekarang pertanyaan berikutnya, coba Papa Mama kalau mau jawab juga boleh ya. Wah, ada juga teman kita yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kok Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu? Nah, ini tambah susah lagi pertanyaannya ya. Kenapa Tuhan Yesus bangkitnya hari Minggu? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus dikuburkannya 3 hari. Jadi sampai hari Minggu. Oke. Ada ya teman-teman yang punya jawaban lain nggak? Kalau kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kamu? Jangan jawab karena sekolah lagi ya. Aaron tahu nggak? Oke, Kak Kristo kasih pertanyaan pancingan. Kenapa Tuhan Yesus kok bangkitnya hari Minggu? Ada yang ingat nggak? Di dalam kisah penciptaan, Aaron ingat kan? Kisah tentang Bapak Adam dan Ibu Hawa. Dalam kisah penciptaan, berapa hari Tuhan menciptakan langit, bumi, dan semua isinya? 6. Aaron kok diam aja, bener nggak? 6. Berapa? 6. Nah, 6 hari. Apakah cuma 6 hari? Setelah 6 hari, Tuhan melihat semua yang diciptakan sungguh amat baik, sempurna. Lalu apa yang dilakukan di hari ke-7? Istirahat. Tuhan beristirahat. Iya kan? Nah, mungkin. Oke. Itulah menyenangkannya kalau ibadah sama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jujur sekali ya. Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Nah teman-teman, Tuhan Yesus juga sama. Jumat Agung itu jatuhnya hari apa? Ya itu udah ketahuan ya. Hari Paskah. Loh, Jumat Agung jatuhnya hari apa? Nggak tahu. Jumat itu adalah hari ke-6. Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya. Makanya kalian ingat nggak? Di atas kayu salib pada hari ke-6, hari Jumat, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Sudah selesai itu maksudnya bukan berarti cuma aduh sudah tidak sakit lagi, sudah plong. Bukan cuma itu artinya. Sudah selesai. Sudah selesai itu artinya. Menang atas maut. Sudah selesai artinya sudah sempurna karya Tuhan. Di hari ke-6 hari Jumat. Lalu Yesus beristirahat nggak di hari ke-7? Beristirahat. Karena apa? Dia dikuburkan. Seolah-olah Tuhan Yesus beristirahat dalam sebuah makam. Di hari ke-7 dia beristirahat. Tetapi apakah cuma beristirahat? Apakah Tuhan Yesus cuma tidur terus nggak bangun-bangun? Tuhan Yesus makan nasi goreng. Apa? Makan nasi goreng? Apakah waktu itu sudah ada penjual nasi goreng? Ya. Wah, ini kreatif banget nih kamu nih ya. Tuhan Yesus tidak cuma tidur, tidak cuma beristirahat di hari ke-7, tetapi pada hari, kata Alkitab, pada hari yang pertama minggu itu Tuhan bangkit dari kematian. Makanya tadi menjawab pertanyaan tadi kan, itu sebabnya kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu, hari pertama minggu itu atau hari ke-8. Ya kan? Nah teman-teman, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, makanya teman-teman hari ini bisa merayakan Paskah. Ya, bisa bersuka cita, bisa kumpul sama papa mama, opa oma, om tante, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini. Karena Yesus taat kepada Tuhan. Yesus taat kepada Allah, kepada Bapa. Kalau dulu Bapak Adam dan Ibu Hawa tidak taat, tetapi Yesus taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib dan dia bangkit. Makanya dosa dunia ini ditebus, semua orang bisa bersuka cita merayakan Paskah. Nah, Kak Disto mau nanya pertanyaan terakhir. Teman-teman tahu nggak simbol-simbol Paskah, lambang Paskah yang
paling kalian tahu apa? Kamu? Kayu salib, oke. Aaron apa? Punya jawaban nggak? Lambangnya apa? Kelinci sama telur. Kelinci sama telur. Opa Oma di sini dulu ada yang pernah punya pengalaman kalau Paskah cari telur juga ya? Wah. Nah makanya lambang Paskah yang kalian tahu adalah telur. Telur itu lambang dari apa? Kehidupan yang baru. Ya kan? Aaron bilang tadi kelinci. Kelinci itu tahu nggak teman-teman hewan kelinci itu lambang apa sih? Nah hewan kelinci itu lambang kesuburan. Jadi artinya apa? Hidup yang subur, hidup yang baru, hidup yang berbuah. Ada lagi satu simbol Paskah. Kalian tahu nggak hewan apa? Harimau. Harimau? Oh, serem sekali. Hah? Apa? Kupu-kupu. Kurang tepat. Satu lagi. Ayam. Ayam itu artinya apa? Kalau pagi-pagi kalian bangun, pagi-pagi ayam berkokok, ya kan? Kalian belum bangun, ayam sudah bangun. Artinya Paskah melambangkan hari yang baru, pengharapan yang baru, manusia yang lahir baru, ditebus dosa-dosanya. Jadi teman-teman kalau kalian merayakan Paskah, yang baru bukan cuma bajunya. Kalau kalian merayakan Paskah, yang baru bukan cuma sepatunya. Tetapi siapa yang baru? Yang baru adalah kalian. Ya, kalian jadi manusia yang baru. Kalau sebelumnya kalian suka marah-marah sama teman-teman kalian. Nanti kalau sudah merayakan Paskah, kalian harus senyum sama teman-teman, berbagi sukacita. Kalau sebelumnya kalau disuruh belajar males-malesan, setelah Paskah kalian jadi anak-anak yang giat belajar. Taat pada orang tua. Jangan cuma bajunya tok yang baru, tetapi semangatnya, hidupnya juga harus baru. Karena Tuhan sudah menebus kita. Ada sukacita yang baru. Ya, selamat Paskah sekali lagi buat teman-teman. Kita teriakan salam Paskah sekali lagi ya. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Nah kalian harus mewartakan kebangkitan Kristus itu kabar baik dimanapun kalian berada. Kalau sebelumnya suka cerita yang buruk-buruk, kalau sebelumnya suka ngomong bad words, maka sekarang sudah tidak boleh. Kita harus mewartakan kebaikan kepada dunia. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Oke, sekali lagi Kristus Tuhan, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Silakan duduk teman-teman. Oke, silakan boleh kembali ke tempatnya Aaron. Dan teman-teman terima kasih ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi kalau Anda memperhatikan, saya menitipkan satu pesan Paskah kepada anak-anak untuk menjadi pembawa kebaikan dan pembawa berita baik. Itu yang saya katakan di bagian akhir. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, sekarang saya ingin mengajak kita merenungkan, kenapa pesan yang sama itu menjadi lebih sulit dipraktekkan secara khusus oleh kita, oleh saudara dan saya sebagai orang-orang yang lebih dewasa. Ini beda, saudara. Kalau saya pesan pada anak-anak mungkin mereka akan menerima dengan penuh sukacita. Tapi kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa, ketika kita dengar pesan yang sama, mungkin di hati kita meresponnya dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba untuk merangkum 5 besar berita yang saya dengar selama beberapa minggu terakhir. Coba nanti kira-kira Bapak Ibu Saudara sambil nyocokin ya, kira-kira Bapak Ibu Saudara dengar berita-berita ini atau tidak. Saya merangkum 5 besar berita yang saya dengar Saudara selama beberapa minggu terakhir. Pertama, berita tentang kenaikan harga minyak goreng dan BBM. Nah, ini pasti deh ya. Ibu-ibu langsung kelihatan nih raut wajahnya. Oh iya Pak, minyak goreng naik, BBM naik. Kedua, banjir Surabaya yang konon lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Anda pasti dengar beritanya juga. Yang ketiga, berita yang heboh juga, pengeroyokan salah satu akademisi dan aktivis sosial yang terkenal, dia dikeroyok oleh para demonstran. Anda pasti dengar juga berita ini ya. Itu masuk di dalam list saya. Yang keempat, ada berita juga tentang seorang remaja yang bunuh diri karena depresi. Jadi ini
Heboh saudara, karena dia kalau Anda baca beritanya, konon dia meninggalkan catatan-catatan yang bisa diakses oleh orang banyak, catatan tentang kehidupannya dan kenapa dia sampai bunuh diri. Ditinggalkan ada link di Google Drive dan semua orang bisa mengaksesnya. Dan ini berita depresi yang sangat heboh yang berujung pada bunuh diri. Dan yang terakhir, yang kelima tentunya masih seputar perang saudara ya, perang Rusia dan Ukraina. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu saudara? Apa 5 besar berita yang Anda dengar akhir-akhir ini? Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini? Yang menarik bagi saya adalah setiap berita yang berbeda-beda itu selalu memicu respon yang serupa dari masyarakat. Responnya sama, yaitu apatisme dan ketidakpercayaan. Sekali lagi ya, 5 berita itu boleh beda-beda, tetapi dia memicu satu respon yang sama dari setiap pembaca beritanya, yaitu berita itu membawa apatisme dan membawa ketidakpercayaan. Dan Anda akan lihat respon itu kalau Anda rajin, Bapak Ibu Saudara. Anda yang main Facebook atau Anda yang main Instagram, cobalah lihat kalau ada berita itu, klik di kolom komentar. Di sana Anda akan melihat komentar-komentar netizen yang dipenuhi dengan nuansa apatisme dan ketidakpercayaan. Macam-macam. Ketidakpercayaan pada pemerintah, ketidakpercayaan pada toleransi, ketidakpercayaan pada undang-undang, ketidakpercayaan pada lingkungan sekitar, apatisme terhadap rasa kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah saudara, yang menjadi persoalan adalah kabar baik tentang Paskah, kabar baik tentang kebangkitan Kristus ini harus kita wartakan di tengah masyarakat yang sedang dicekoki oleh berbagai macam kabar buruk tentang kehidupan di sekitarnya. Ini persoalannya. Jadi saudara, kalau saya berpesan pada saudara sama seperti saya berpesan pada anak-anak tadi, ayo kita harus jadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Sebagai orang-orang dewasa mungkin kita akan berpikir, Pak, problemnya itu bukan saya tidak percaya Kristus bangkit, saya percaya Kristus bangkit. Bukan saya tidak pernah dengar khotbah Paskah, saya sering dengar khotbah Paskah, tetapi persoalannya sekarang adalah kita sedang bergumul begitu rupa, apakah kebangkitan Kristus itu sudah benar-benar mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Kalau Kristus memang benar-benar bangkit, kenapa saya masih bisa melihat realita-realita yang tidak sejalan dengan kabar baik yang saya dengar itu? Saudara, kalau Anda pernah membaca penelitian terbaru dari Barna Group, penelitian ini menarik karena dia menunjukkan pergumulan yang konkret dari generasi milenial di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu yang akrab dengan generasi milenial, yang masih tinggal serumah dengan generasi milenial, ini menarik. Dikatakan bahwa mereka, kaum milenial ini saudara, tidak hanya ingin tahu konsep yang benar. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua, prinsip kita cuma satu, saya harus ajarkan konsep yang benar. Tanamkan konsep yang benar, kamu harus tahu yang benar, kamu harus tahu ajaran yang benar. Tetapi Barna Group dari hasil penelitian mengatakan mereka ini tidak cuma pengen tahu konsep yang benar. Karena kalau mereka cuma pengen tahu konsep yang benar, mereka bisa cari sendiri di Google atau di YouTube. Search engine kita hari ini begitu melimpah. Kalau mereka cuma pengen tahu informasi, mereka bisa akses sendiri. Tetapi persoalan para milenial dan bahkan tidak menutup kemungkinan generasi yang lain adalah mereka sedang berjuang begitu rupa untuk melihat bahwa yang diajarkan sebagai kebenaran itu juga bisa membawa kebaikan dalam hidup mereka sehari-hari. That the truth is also good. That the truth also bring goodness, kebaikan dalam kehidupan mereka sehari. Nah ini persoalannya. Sebab yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari berbeda, saudara. Ada orang tua yang mengajarkan kebenaran tetapi sekaligus selingkuh. Sekaligus KDRT, melakukan kekerasan pada pasangannya. Tidak sesuai. Ada pemimpin agama yang mengklaim kebenaran, tetapi sekaligus abusive. Sekaligus intoleran. Sekaligus menyalahgunakan kekuasaannya. Ada pemerintah yang seolah-olah mempromosikan kebijakan yang pro rakyat, tetapi sekaligus juga korup, sekaligus juga arogan, sekaligus juga anti kritik. Nah jadi saudara, kita hidup berita Paskah ini harus diwartakan di tengah kehidupan, di tengah dunia yang penuh dengan kontradiksi. Jadi, saudara, pertanyaan yang saya mau ajukan dan kita refleksikan bersama adalah, kalau situasi yang tidak ideal ini belum juga berubah sampai sekarang, apakah artinya berita Paskah sudah tidak relevan bagi dunia ini? Berani tidak kita merenungkan itu?
Kalau situasi dunia tidak berubah, apakah artinya berita Paskah sudah tidak relevan bagi dunia ini? Saudaraku, berita baiknya adalah kalau Anda pernah bergumul dengan pertanyaan ini, ternyata Anda tidak sendirian. Sebab kalau kita kembali berfokus pada bacaan Injil kita hari ini, Anda akan melihat para murid yang ada di sekitar berita Paskah ternyata juga mengalami pergumulan yang serupa. Kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 24 tadi, saudara, bagi para murid, bahkan tidak terkecuali Petrus sendiri, saudara. Petrus yang notabene adalah soko guru gereja. Dia dikatakan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, satu kali Yesus pernah mengatakan demikian. Tetapi Petrus sendiri yang adalah soko guru gereja itu saudara rupanya sulit untuk benar-benar percaya bahwa kebangkitan Kristus itu memang nyata. Jadi kita tidak sendirian, saudara. Petrus pun sekelas Petrus, saudara. Orang yang pertama dari bilangan ke-12 rasul pernah mengalami kesulitan itu. Dan kalau kita melihat dalam bacaan Injil kita tadi, berita tentang kebangkitan Yesus itu sebenarnya bukan tidak pernah mereka dengar. Ya, balik lagi, saudara. Ada dan saya bukan tidak pernah dengar berita Paskah. Ada dan saya bukan tidak pernah dengar catatan Alkitab tentang Paskah, bukan tidak pernah baca. Dan sesungguhnya berita Paskah itu juga bukannya tidak pernah mereka dengar. Sebab kalau Anda membaca, malaikat yang menjumpai para perempuan itu mengatakan bahwa berita kebangkitan itu sebenarnya sudah pernah dikatakan kepada para murid. Bahkan kalau Anda membaca di ayat yang ke-7, Yesus pernah mengatakannya ketika dia berada di Galilea. Jadi di fase-fase awal masa pelayanannya. Yuk kita kembali buka Alkitab kita, saudara. Lukas 24 ayat yang ke-7. Oke? Dikatakan di sana begini, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Oke. Dan di ayat sebelumnya dikatakan, ia tidak ada di sini, ayat 6 ya. Ia telah bangkit, ingatlah. Kalau ingat itu artinya apa, saudara? Berarti pernah dikatakan. Itu bukan hal yang baru. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Loh, jadi sebetulnya berita Paskah itu buat para murid pada waktu itu bukan hal yang baru. Sebab pernah dikatakan bahkan ketika Yesus masih di Galilea. Tapi saudara, kenapa mereka sulit percaya dengan berita kebangkitan itu? Kenapa kok mereka sulit percaya padahal sudah pernah dengar, saudara? Saya merenungkan jawabannya cuma satu, saudara. Karena para murid lebih berfokus pada berita kematian Yesus yang mencekam ketimbang berita kebangkitan Yesus yang mendatangkan pengharapan. Bahkan kalau Anda membaca di ayat 5, saking ketakutannya mereka, saking berfokusnya hati mereka pada kematian dan pada kubur Yesus itu. Dikatakan mereka sampai ketakutan dan kepala mereka tertunduk. Kita baca di ayat ke-5, saudara. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, ya. Bayangkan situasinya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Justru malaikat mengatakan, kenapa kok kamu ini malah mencari kematian? Padahal Yesus sendiri sudah bilang bahwa dia akan bangkit dan hidup. Kalau Anda masih kurang percaya, nanti coba di rumah saudara ya, coba lanjutkan pembacaannya ke bagian yang berikutnya. Lanjutan dari Lukas pasal 24. Atau lebih tepatnya narasi tentang perjalanan ke Emmaus. Yang menceritakan Kleopas dan seorang temannya. Nuansa ini lebih kental lagi, lebih kerasa, saudara. Sebab kenapa? Kalau Anda ingat ceritanya ketika Kleopas dan seorang temannya jalan dengan kepala yang tertunduk, sangat sedih ya, dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka, tetapi Alkitab katakan bahwa mereka tidak mengenali. Lo bayangkan ya, orang yang begitu dekat dengan mereka, sesudah ia bangkit, dia berjalan di tengah-tengah mereka. Saking fokusnya mereka pada penderitaan mereka, saking fokusnya mereka pada bad news yang mereka dengar, mereka sampai tidak kenal Yesus. Yesus hadir di tengah mereka. Yesus nanya, loh kamu ini ngobrol-ngobrol dari tadi, kamu ini cerita-cerita tentang apa sih? Malah Kleopas dan temannya nanya, loh apa kamu nggak tahu berita yang menghebohkan itu? Yesus nanya lagi, loh apa coba aku tolong diceritain, apa sih itu? Diceritakan, dia adalah Yesus adalah seorang nabi, kami pikir dia adalah seorang yang spesial, kami pikir dia adalah seorang yang lain, tetapi lihatlah setelah 3 hari dia dihukum mati. Dan sampai sekarang beritanya simpang siur, ada yang bilang jenazahnya dicuri, ada yang bilang dia sudah bangkit, versinya macam-macam, kami galau, kami resah, kami bingung. Tapi uniknya saudara, sama ya polanya. Saking fokusnya mereka pada bad news yang mereka dengar, Yesus yang jelas-jelas berjalan bersama dengan mereka tidak berhasil dikenali oleh mereka.
Dan bahkan ayat 11 ini menarik. Di dalam bacaan Injil kita dikatakan, saking tercekatnya hati para murid pada berita buruk tentang kematian Yesus, mereka sampai tega mencap berita baik yang disampaikan para perempuan itu sebagai omong kosong. Oh, ini menarik saudara. Ayat 11 mengatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu, kepada perempuan-perempuan yang membawakan berita kebangkitan kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, jangan-jangan kita juga pernah berada di dalam sebuah fase di mana berita Paskah bagi kita mungkin tidak lebih dari sekedar omong kosong. Atau jangan-jangan saat ini kita juga sedang mengalami itu di tengah penderitaan dan tantangan hidup kita. Berita Paskah itu cuma omong kosong, Pak. Percuma Yesus bangkit, toh hidup saya juga masih begini-begini saja. Percuma Yesus bangkit, orang-orang yang saya cintai meninggal dunia selama pandemi. Percuma Yesus bangkit, harga-harga tetap naik, harga BBM naik, harga minyak goreng naik. Saya tidak dapat kerja, sulit sekali, percuma Yesus bangkit. Saudara, saya mau memberi kepada kita sebuah ilustrasi untuk membuat kita memahami kenapa kok para murid itu sulit percaya ketika mereka mendengar berita tentang kebangkitan Kristus. Saya pernah membaca sebuah, ya katakanlah kesaksian gitu saudara ya, dalam bentuk tulisan dari seorang rekan pendeta yang pernah melayani di satu jemaat sudah emeritus. Saya sedikit modifikasi ceritanya supaya Bapak Ibu saudara lebih mudah memahami ceritanya. Jadi ceritanya seorang pendeta ini ketika dia sedang aktif melayani saudara, belum emeritus, dia pernah melayani di sebuah jemaat. Jemaatnya itu sulit sekali saudara. Ini penuh dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang bermasalah. Isinya jemaatnya ini banyak konflik. Ya sebetulnya nggak banyak orang yang menimbulkan konflik saudara, cuma kelompok kecil saja, ya itu saja. Tetapi konflik yang ditimbulkan dari kelompok kecil ini luar biasa. Di dalam persidangan-persidangan majelis jemaat sering kali masuk surat-surat kaleng. Saudara. Bapak Ibu saudara tahu surat kaleng ya? Surat kaleng itu biasanya isinya teror, tetapi tidak diberi dengan jelas itu yang nulis siapa. Jadi banyak surat-surat yang masuk ke majelis ya, dan bahkan disebarkan di lingkungan gereja, yang isinya adalah menyerang pribadi-pribadi tertentu. Membuat list daftar dosa apa saja yang dilakukan katakanlah oleh majelis jemaat atau orang-orang tertentu di gereja. Dan itu teror itu disebar. Nah yang menarik Bapak Ibu saudara, ada pola yang mirip, hampir selalu sama dalam setiap surat ini. Surat ini selalu diawali dengan kalimat salam dalam kasih Kristus. Sopan sekali ya saudara ya. Salam dalam kasih Kristus, lalu isinya adalah maki-makian, hujatan, sumpah serapah gitu ya. Menyebut nama-nama orang dengan tuduhan yang macam-macam, bahasanya sarkas sekali, kasar sekali, melukai perasaan orang. Tapi yang menarik surat itu ditutup dengan kalimat mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara. Kalau saya membaca suratnya, ya jelaslah. Gitu kan saudara. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara. Kalimat penutupnya apa? Yang biasa nulis surat di gereja, tahu? Salam dalam kasih Kristus pembukanya, penutupnya apa? Penutupnya apa kira-kira? Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Saudara, saya permisi tanya kepada saudara-saudara. Kalau Anda baca surat itu, kira-kira Anda akan fokus pada salam pembuka dan penutupnya yang indah atau fokus pada isinya? Saya mau nanya. Ya pada isinya. Salamnya salam dalam kasih Kristus, isinya maki-makian semua. Mohon maaf ada kalimat yang kurang berkenan di hati saudara, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Dibuka, ditutup dengan indah, tapi isinya jelek. Saudara tidak akan fokus pada pembuka penutupnya, saudara akan fokus pada isinya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar kita sering menjadikan perayaan Paskah dan ibadah-ibadah Minggu hanya sebagai salam pembuka dan penutup dari sebuah surat yang buruk yang kita baca dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu persoalannya.
Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita jarang sekali menjadikan berita Injil sebagai kacamata untuk membaca dan memaknai dinamika perjalanan hidup kita di sepanjang minggu itu. Minggu Paskah 1 dan Minggu Paskah 2 yang Anda rayakan di tiap hari Minggu hanyalah salam pembuka dan salam penutup. Tetapi kita tidak pernah memakai pesan Injil untuk membaca apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari hari Senin sampai Sabtu. Padahal saudara, di tiap kali akhir liturgi GKI selalu ada pengutusan dan berkat. Anda tahu itu. Artinya apa saudara? Artinya umat diutus dan diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus untuk setia berkarya di tengah dunia dengan segala ketidaksempurnaannya. Anda tahu maknanya kan? Berkali-kali dijelaskan ya. Sebab ibadah yang sejati itu bukan dibuktikan dari kesetiaan kita pada Tuhan ketika kita berada di tengah tantangan hidup sehari-hari. Bukan ketika kita berada, bukan ketika kita duduk di gedung gereja yang indah dan megah, tidak. Jadi saudaraku, di pesan Paskah tahun ini saya mau katakan begini. Kalau Anda kecewa melihat dunia, itu satu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita menjadikan kekecewaan kita terhadap dunia itu sebagai alasan kita kecewa dan meragukan kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau Anda kecewa dengan dunia, itu satu hal yang wajar karena Anda berinteraksi dengan dunia. Tapi yang tidak wajar adalah ketika Anda menjadikan kekecewaan Anda pada dunia sebagai alasan Anda untuk kecewa pada Tuhan dan tidak percaya pada kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 33, saudara. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, saya bacakan bosan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Hari ini saudara, kita akan menyaksikan saudara kita yang akan dibaptis dewasa, menerima pengakuan percaya dan penerimaan anggota. Dan pesan ini berlaku buat setiap orang percaya yang hari ini merayakan Paskah. Perhatikan kata Yesus. Di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Be strong. Karena aku telah mengalahkan dunia ini. Saya selalu katakan pada teman-teman yang akan baptis atau CD. Mengikut Tuhan itu adalah seperti kalau Anda beli tiket satu arah. No turning back. Kalau mengikut Kristus adalah keputusanmu, maka setialah sampai mati. Engkau akan menghadapi penderitaan di tengah dunia. Penganiayaan. Engkau akan ketemu dengan dunia yang tidak ideal, yang membuatmu tidak nyaman di tengah dunia. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita kecewa pada dunia, jangan kecewa pada Tuhan. Sebab Paskah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah kecewa dan berhenti mencintai dunia. Dia tidak pernah berhenti mencintai saudara dan saya. Tentu ada kalanya dia menghajar kita, ya. Tetapi dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Itu sebabnya saudara. Dia menderita, dia mati, dan dia bangkit demi dunia yang dicintainya. Itu sebabnya saudaraku, Alkitab kita punya satu kata kunci untuk menjelaskan bagaimana seharusnya iman percaya itu dihidupi. Satu kata kunci itu adalah pengharapan. Saudara jangan salah paham. Kata pengharapan di dalam Alkitab itu artinya tidak sama dengan kalau kita bilang sama orang samping kanan kiri kita, saya berharap bisa jumpa kamu lagi besok. Nah, artinya bukan gitu. Saya harap jumpa kamu lagi besok. Saya harap kamu sukses. Saya harap kamu selamat sampai tujuan. Saudara, arti pengharapan dalam Alkitab itu tidak sama dengan kalimat itu, beda. Sebab saudara, kalau pengharapan kita maknai dengan kalimat itu, pengharapan seperti itu adalah pengharapan yang dilandaskan pada keinginan manusia. Maka kalau keinginan kita tidak jadi kenyataan, kita kecewa, kita protes. Saudara. Tapi pengharapan dalam Alkitab itu seperti apa sih saudara? Saya ajak kita membuka satu bagian lagi. Roma 8 ayat 18 dan ayat ke-24. Roma 8 ayat 18 dulu saudara ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oke, ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara, kalau pengharapan itu bisa kita lihat, bisa kita buktikan saat ini, Alkitab katakan itu bukan pengharapan. Tapi pengharapan adalah bicara tentang sesuatu di mana engkau menambahkan hatimu pada sesuatu yang tidak terlihat, yang disediakan oleh Allah.
Jadi saudara, pengharapan adalah kesetiaan kita untuk melangkahkan kaki kita di tengah dunia yang tidak sempurna, sambil mengarahkan mata dan hati kita bukan pada ketidaksempurnaan dunia, tetapi pada anugerah Kristus. Inilah arti pengharapan. Dan inilah ciri orang Kristen. Orang Kristen punya satu karakter. Sekalipun kita masih bisa melihat kehancuran, sekalipun kita masih bisa melihat ketidaksempurnaan hidup, tetapi kita percaya bahwa kebangkitan Kristus telah menyediakan bagi kita sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang berbeda dengan yang dunia ini tawarkan kepada kita. Ini pengharapan, saudara. Kaki kita melangkah di tengah dunia yang tidak sempurna, tetapi mata dan hati kita terarah pada apa yang Tuhan sediakan kelak bagi kita. Terarah pada anugerah Kristus. Saudara, Tuhan tidak rindu melihat kesuksesan hidup kita. Dia rindu melihat kesetiaan kita untuk hidup mengikut Tuhan di jalan yang tidak mudah. Selama kita hidup di dunia, pastilah kita masih dapat melihat hal-hal yang buruk. Tetapi setiap kali kita merayakan Paskah, kita diajak untuk sekali lagi berulang-ulang kali percaya bahwa yang buruk itu akan semakin tertutup oleh kebaikan kalau semua orang mau belajar menjadi duta-duta kebaikan. Seorang yang belum dewasa dalam iman selalu berpikir, apa yang bisa saya dapatkan ya? Kita kan juga sering ngomong gitu, saudara. Saya dapat apa ke sini? Wah, saya tidak dapat apa-apa, saya cari di tempat lain dan lain sebagainya. Tetapi murid Kristus akan berpikir, apa yang dapat saya berikan untuk membuat dunia ini lebih baik? Murid Kristus berpikir, merenung, apa kontribusi saya untuk membuat dunia ini dipenuhi dengan mileu kerajaan Allah. Seorang yang tidak hanya berpikir apa yang dapat saya konsumsi, apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang dapat saya bagikan supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Suatu kali, saudara, Mother Teresa pernah mendapatkan kritik. Ngapain Mother Teresa engkau capek-capek melayani di Kalkuta di sana? Toh di dunia ini banyak orang miskin banyak. Kamu melayani di sana ya orang-orang miskin di dunia ini tidak berkurang kok. Ngapain kau capek-capek di sana? Jawaban Mother Teresa mencengangkan, saudara. Dia mengatakan begini terhadap kritikan itu. Seandainya setiap orang di dunia mau memberikan setetes cinta kasih saja, maka dunia ini akan menjadi lautan cinta kasih. Kalau semua orang berpikir mendapat, tidak ada yang kebagian, saudara. Tapi kalau semua orang berpikir memberi, semua akan mendapat bagian. Saudara kasih Tuhan, mari kita berhenti menjadi orang yang apatis dan fatalistik. Do what you have to do. Lakukanlah apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawab Anda. Sebaik mungkin yang kita bisa. Kita nggak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Maka fokuslah pada hal-hal yang dapat kita ubah, bukan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan kalau kita sadar bahwa diri kitalah yang paling dapat kita kendalikan, maka mari kita mulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Selamat merayakan Paskah. Kristus adalah Tuhan. Kristus sudah bangkit. Amin.
Saudara, kini kita akan masuk pada pelayanan baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya dan kini akan dilayan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah hadir pada saat ini. Saudara ini, izinkan saya membacakan nama-namanya. Saudari Devi Mariani Wijaya, Saudara Rosi Grenaldi Chandra, Saudara Randy Kristanto Tamesu, Saudari Vanessa Chandra. Mereka telah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai dengan kita Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa, dan yang mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, untuk berperan serta melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus juga yang akan terus-menerus membaharui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Kini akan dilayankan pula pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara kita ini adalah Edo Rio Ritonga, Jennifer Kristi Sutanto. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus akan memimpin dan membaharui, sehingga dengan tidak bercacat celah kelak kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Pada saat ini pula akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara kita yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara kita ini adalah Bapak Patrem Joko Priyono, Ibu Endah Suryani Indrianingsih, dan Saudari Luisa Jessica Permatasari. Saudara-saudara ini berasal dari JKI Philadelphia dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata gereja GKI mengenai perpindahan anggota dari gereja lain yang tidak seajaran ke GKI. Meskipun saudara kita ini berasal dari gereja yang tidak seajaran dengan GKI, kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, kepala gereja, ia adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara kita ini menjadi anggota jemaat GKI di jemaat ini, sehingga saudara-saudara kita ini akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita bersama menaikkan doa syukur. Ya Allah yang mengasihi setiap kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah berhenti memanggil setiap orang untuk mengalami cinta Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini menyatakan, mengaku iman mereka bersama dengan gereja di sepanjang abad di segala tempat, mengaku Tuhan sebagai juru selamat dan pemimpin dalam hidup mereka. Sama halnya dengan kami bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus terus bekerja dalam hidup setiap kami. Juga saudara-saudara kami yang saat ini akan menyatakan ikrar iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memeliharakan saudara-saudara kami di dalam anugerah-Mu yang tanpa henti. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, supaya nyata di hadapan jemaat, maka saya meminta saudara-saudara menyatakan iman saudara
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudari Dewi Mariani Wijaya? Iya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Hiroshi Grenaldi Chandra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Randy Kristanto Pangestu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Vanessa Chandra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Edo Rio Ritonga? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Jennifer Christy Sutanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Saudara-saudaraku yang akan menerima pelayanan penerimaan anggota, kami bersuka cita karena saudara menyatakan keinginan saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara sungguh-sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI, maka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudara, Bapak Patrem Joko Priyono? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawab saudari Ibu Endah Suryani Indrianingsih? Ya, saya ingin percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara, Luisa Jessica Permatasari? Ya, saya ingin dan berjanji.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis, saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya, serta saudara yang akan menjadi anggota jemaat kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, jemaat. Dipersilahkan. Saudari Dewi Mariani Wijaya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Hiroshi Renaldi Chandra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Randy Kristanto Pangestu, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudari Vanessa Chandra, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Edorio Ritonga, supaya di dalam anugerah-Mu ia bertambah setia melayani Engkau setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup kekal. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Jennifer Kristi Sutanto, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Anggota Sidi yang baru dipersilahkan menghadap kepada jemaat dengan berdiri.
Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling menjaga, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Anggota CD yang baru dipersilakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Dengan sehati mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, di seluruh dunia pada saat ini, kami semua merayakan Paskah, umat Tuhan merayakan Paskah. Namun kami mengingat, mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini masih berada di tempat-tempat yang terisolasi. Mereka yang ada di medan perang, mereka yang ada di ruangan-ruangan yang tak bisa membuat mereka pergi kemanapun seperti kami. Mereka berada seperti mereka seolah-olah berada dalam penjara. Bahkan saudara kami yang berada di balik pintu penjara. Ya Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka, kebangkitan Kristus sungguh-sungguh memberikan kepada mereka pengharapan dan jaminan kepastian bahwa mereka tidak sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah menggagalkan kuasa dan kasih Kristus. Tuhan, utuslah kami menjadi sahabat bagi setiap orang yang berada di dalam kesendirian, di dalam kesepian, mereka yang terisolasi. Jadikanlah kami sahabat buat mereka, karena Kristus pertama-tama telah menjadi sahabat buat kami. Kami terus berdoa bagi perdamaian dunia ya Tuhan. Krisis di Timur Tengah, perang Ukraina dan Rusia, dan banyak di belahan bumi ini, di mana perlakuan tidak adil, kelompok-kelompok lemah yang seringkali menjadi korban ketidakadilan. Kiranya Tuhan, damai Tuhan ada di tengah bumi ini. Pakailah kami menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan mengutus kami. Sekecil apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan pakailah kami. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, bagi para pemimpin negeri kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah sungguh-sungguh kesatuan ditegakkan di negeri ini. Jangan biarkan tangan-tangan kotor membuat kami terpecah belah. Pikiran di dalam kegelapan membuat kami terkoyak-koyak. Tuhan, hancurkanlah setiap kuasa yang mencoba memecah belah dan menghancurkan kami sebagai satu bangsa. Kami berdoa ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, kiranya Tuhan boleh melawat mereka, kami mohon. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami tanpa batas. Amin.
Selamat Paskah, Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Tanpa terasa, inilah kali ketiga kita merayakan Paskah di masa pandemi. Meski demikian, kita selalu bisa bersyukur oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia memang tidak segera melenyapkan pandemi, tetapi Ia menemani kita melewatinya. Mungkin kita harus melewati saat-saat yang paling gelap dalam hidup kita. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasih, berada dalam ruangan isolasi, kesepian, dan banyak hal yang kita tidak harapkan. Namun satu hal yang kita tahu, Yesus Kristus yang kita percaya tidak pernah meninggalkan kita. Ia menemani kita melewati kegelapan dan menemukan kemenangan untuk kehidupan. Ingat tema Paskah kita tahun ini? Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom Christ-like people. Mewakili Majelis Jemaat GKI Manyar, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah setiap hari kita senantiasa diingatkan untuk mati dalam manusia lama kita dan dibangkitkan dalam manusia yang baru, yang menjadi makin serupa dengan Dia. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati. Hai Christ-like people, aku Davo mewakili teman-teman di Komisi Anak GKI Manyar mengucapkan selamat Paskah buat Opa, Oma, Papa, Mama, Kakak, adik dan semua jemaat GKI Manyar. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus ini makin membuat kita tetap semangat dan sukacita. Amin. Shalom Christ-like people, perkenalkan nama saya Felix Waldi, mewakili Christ-like Youth GKI Manyar yang mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus memampukan kita untuk semakin hari kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Shalom, saya Ibu Sin mewakili Komisi Senior GKI Manyar. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Mari kita ambil bagian dalam kuasa kebangkitannya dengan penuh ucapan syukur. Selamat Paskah untuk seluruh jemaat GKI Manyar. Tuhan Yesus memberkati. Hai Christ-like people. Kami atas nama Panitia Paskah tahun 2022 ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaat yang telah memberikan sumbangan kepada kami panitia berupa sembako, diapers dewasa, biskuit. Adapun sumbangan ini telah kami salurkan kepada YPTC Pelayanan Kasih, Panti Usiawan Surya, Panti Asuhan Media, dan Lapas Porong. Pada kesempatan ini kami Panitia Paskah juga mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus senantiasa membarui kehidupan kita. Kami keluarga besar karyawan GKI Manyar mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami Panitia Paskah mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita
Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindahan atau scan QR Code GKI Manyar yang tertempel di kursi bagi umat yang beribadah secara on-site maupun yang ada di layar bagi umat yang beribadah secara online, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu mengambil amplop persembahan di ruang masing-masing. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan berdoa menyerahkan persembahan yang telah terkumpul. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan sebagian daripada harta kami, milik kami untuk memperlebar kerajaan Tuhan, khususnya di GKI Manyar. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami, terima kasih Tuhan untuk kuliah kami, terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Bapa, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bagi majelis maupun bagi badan pelayanan yang akan menggunakan persembahan ini. Tuhan, Kau berikan hikmat setiap mereka yang akan menggunakannya, sehingga mereka boleh bertanggung jawab dan mereka sungguh-sungguh untuk melakukan, untuk memperlebar kerajaan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami berdoa untuk kedua hamba-Mu yang sudah melayani hari Paskah pada hari ini. Saya berdoa untuk Ibu Pendeta Lindawati dan Bapak Pendeta Kristo. Berkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, di dalam keluarga mereka masing-masing, di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, kiranya Engkau senantiasa memberikan pengalaman iman secara pribadi di antara mereka berdua.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau semangat kehidupan bagi dunia. Jemaat Tuhan, terangilah dunia dengan semangat kehidupan agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidup-Mu. Amin.
Jemaat sedang duduk, saat hening. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mewakili majelis jemaat, kami menghimbau agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat tetap menjaga jarak ketika menuju pintu keluar. Pastikan untuk tidak berkerumun, tetap mengenakan masker, menghindari sentuhan fisik dengan yang tidak serumah, dan rajin mencuci tangan. Majelis Jemaat GKI Manyar mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat memulai pekan yang baru bersama Kristus yang bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan keluar lewat pintu depan, kiri, dan kanan saya. Dosamu dihapus bersih, besar kuasa